akan memaparkan hasil pekerjaan kelompok kami, yaitu tentang perkembangbiakan hewan, dan memaparkan hasil video praktek kami tentang perkembangbiakan hewan, yaitu ikan gupi. Tapi sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nadifa Gina Yohaina Ma'ruf dengan NIM 140142227, dan saya Syifa Nadila Barakita dengan NIM 140142231. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, sebelum kita melihat video praktikum tentang perkembangbiakan hewan, yaitu ikan gupi, sebelumnya kami akan membahas terlebih dahulu materi perkembangbiakan hewan. Pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif pada hewan, yang kedua adalah perkembangbiakan generatif pada hewan, dan yang terakhir adalah perkembangbiakan pada ikan gupi. Nah, sebelum itu kamu harus tahu apa itu perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Salah satu tujuan dari perkembangbiakan adalah untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan ini biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah atau hewan tanpa tulang belakang, atau biasanya disebut invertebrata. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada hewan ini mempunyai beberapa macam. Yang pertama adalah membelah diri, pertunasan, fragmentasi, partenogenesis, konjugasi, dan juga sporulasi. Membelah diri bisa didefinisikan yaitu saat hewan membelah diri, maka inti sel hewan akan membelah menjadi dua, diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel, sehingga menghasilkan dua individu baru. Perkembangbiakan ini terjadi pada hewan monoseluler, yaitu contohnya adalah amoeba. Nah, kemudian ada pertunasan. Tunas terbentuk dari dinding tubuh induknya yang menonjol. Tunas akan tumbuh membesar dan memisahkan diri dari induknya dan menjadi individu baru. Contohnya hewan yang melakukan pertunasan yaitu hidra, porifera, dan juga ubur-ubur. Kemudian ada fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika induk hewan memutus atau memotong tubuhnya menjadi dua bagian atau lebih, sehingga potongan-potongan tubuh akan berupa anggota tubuh yang belum lengkap dan membutuhkan waktu untuk menjadi individu baru yang lengkap nantinya. Contohnya adalah cacing pipih dan juga cacing pita dan juga cacing-cacing lainnya. Kemudian ada partenogenesis. Partenogenesis ini terjadi saat sel induk memproduksi sel telur tanpa melalui proses perkawinan. Karena sel anakan identik dengan sel induk, maka kurang bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, contohnya ini adalah lebah, kecoa, dan juga kutu daun. Kemudian ada konjugasi. Proses ini didahului dari pembelahan meiosis untuk mendapatkan jumlah inti, kemudian diakhiri dengan kemampuan sel untuk membelah diri. Singkatnya, konjugasi adalah proses peleburan inti sel yang berbeda muatan. Contoh hewan yang melakukan konjugasi adalah hewan pada Rhizopoda dan juga Ciliate. Kemudian ada sporulasi. Sporulasi terjadi saat inti sel membelah berulang kali dan diikuti pembelahan sitoplasma yang akhirnya membentuk sel anakan baru. Contohnya adalah Plasmodium. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Apa sih perkembangbiakan generatif pada hewan itu? Perkembangbiakan generatif pada hewan terjadi karena ada peristiwa perkawinan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum. Dalam perkembangbiakan generatif terdapat tiga macam, ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kita bahas satu persatu ya. Untuk ovipar atau bertelur, hewan betina akan mengeluarkan telur. Di dalam telur itu terdapat embrio, kemudian telur akan menetas dan menghasilkan individu baru. Contohnya pada kelompok unggas, ikan amfibi, dan reptil. Untuk vivipar atau melahirkan, terjadi pembuahan sel jantan terhadap sel telur betina di dalam tubuh induknya. Kemudian akan mengalami pertumbuhan hingga dilahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Contohnya kambing, sapi, kelinci, dan kucing, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur dan melahirkan.
telurnya tetap berada di dalam tubuh induknya hingga menetas. Kemudian induknya akan melahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Contohnya kuda laut, ikan paus, ikan hiu, dan ikan gupi. Pada praktikum ini, kami menggunakan ikan gupi sebagai bahan praktek perkembangbiakan hewan. Ciri-ciri ikan gupi: yang pertama, berukuran kecil; yang kedua, tampilan tubuh yang eksotis; yang ketiga, sirip yang berada di tengah badan; yang keempat, ekor yang unik; dan yang kelima, warna yang cantik. Ikan gupi jantan memiliki warna yang lebih menarik daripada ikan gupi betina karena berfungsi untuk mengikat daya tarik. Ikan gupi berkembang biak melalui perkawinan pada umur 3 bulan. Perkembangbiakan dengan proses ovovivipar, yaitu dengan bertelur hingga menetas di dalam tubuh. Kemudian, anaknya akan dikeluarkan dengan proses melahirkan. Cara perkembangbiakan ikan gupi: yang pertama, siapkan akuarium dan isi dengan air bersih. Yang kedua, masukkan indukan betina ke dalam akuarium pada pagi hari dan indukan jantan dimasukkan ke dalam akuarium pada sore hari. Yang ketiga, biarkan ikan gupi melakukan perkawinan secara alami selama 4-6 hari. Yang keempat, setelah proses perkawinan, ambil indukan jantan di hari keempat atau kelima ketika indukan sudah bunting. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.